Kami dari Universitas Angkraya dari Fakultas Pertanian, Perikanan dan Perikanan, jurusan Budaya Pertanian dan Prodi Agroteknologi. Sini kami akan mewawancarai Bapak tentang pengetahuan, sikap, dan tindakan Bapak terhadap pengelolaan OPT terhadap tanaman bawang prei. Di sini saya pertama dulu izin, apakah boleh tahu nama Bapak? Ya, nama saya Wijianto Adil. Ketua kelompok tani di Kelurahan Batu, kelompok tani karya muda di Kelurahan Batu di wilayah Sekatoni. Kalau kami menyebutnya di sini Sekatoni. Untuk umur Bapak berapa sekarang? Oh, sekarang udah 50. Sudah 54 gitu Pak? Iya. Apakah Bapak pernah dengar tentang pembelian hama terpadu gitu Pak? Sering, tapi cuma lupa karena usianya sudah tua. Bapak sendiri cara pengendalian baik itu bagaimana? Itu pengendalian terpadu dengan memadukan semua pengendalian itu ya, dari pengendalian mungkin dari pembelian varietasnya, kemudian pembersihan lahannya, terus biologinya juga ini diperhatikan. Kemudian juga yang terakhir pengendalian secara kimia. Tapi kayaknya kalau di era-era sekarang ini kimianya kalau saya lihat di lapangan itu yang paling duluan. Karena kalau kita mengandalkan yang biologinya itu hancur duluan itu kayaknya. Karena kan sekarang ini HPT itu semakin bandel kan. Sudah pakai kimia kadang-kadang sering jebol. Itulah sudah beda. Kecuali kalau kita melakukan budidaya itu di sebuah greenhouse deh, atau di dalam apa gitu. Jadi kan aman dari lingkungan sekitar. Semua lingkungan bisa dimodifikasi. Tapi kalau sudah di lapangan itu saya pikir susah untuk mengendalikan secara biologinya. Enaknya itu kan kalau kita disoroti itu kalau banyak pestisida sintetisnya. Kimianya ini. Itu biasanya Bapak dapat info tentang PHT ini dari sesama petani Bapak atau dari dinas pertaniannya gitu? Kalau awal mulanya itu ya dengar-dengar itu dulu dari penjondo, ya penyakit juga sering pelatihan, ya di aneh ini sekarang di gadget kan juga banyak informasi jadi ya kita dulu kan juga kenal juga ya namanya. Untuk harapannya di lapangan ya mungkin tidak 100% seperti di buku gitu. Ya, ada yang ditambahin, ada yang dikurangin, modifikasi. Itu biasanya Bapak mengamati kondisi tanaman itu berapa sih? Berapa? Bapak mengamati tanaman bawang prei itu berapa sering? Oh, Kayak seminggu sekali atau? kan itu tanaman sela ya. Jadi kan kita fokusnya itu hanya di tanaman utamanya tadi, tapi kan di bawahnya kan dan bawang prei. Jadi ketika kita merawat yang tanaman utamanya, otomatis juga kan yang di bawahnya itu yang tanaman bawang prei itu juga diamati, juga dilakukan mungkin apa namanya pemeliharaan. Ya, hampir setiap hari kita keliling juga, hampir setiap hari. Ya minimal itu 3 hari sekali lah. Karena kan kadang-kadang pindah lokasi sana, lokasi sana. Kalau mengenai penerapan pengendalian PHK ini itu Bapak gabungkan beberapa cara atau hanya satu cara? Beberapa cara. Tapi kami yang paling saya menonjol di kami itu pemilihan varietas, kemudian sama pembersihan lingkungan, terus apa ini namanya pemberian pupuk seimbang itu
sangat dominan itu, dan memang penggunaan pestisida yang kimia itu juga nggak bisa dihindari, itu juga lumayan besar presentasinya. Untuk perlakuan lapangannya itu Pak, biasanya Bapak untuk menyemprot biasanya berdasarkan apa Pak? Itu kami pakai harian aja. Sistem pencegahan juga ada, kemudian nggak berdasarkan pengamatan ya, jarang, karena kan terjadwal gitu, semprotnya mungkin per 4 hari sekali gitu. Jadi terjadwal gitu, ulang. Kalau penyakit sama hama yang paling sering menyerang tanaman itu apa? Kalau namanya ulat yang daun itu, tapi penyakit busuk daun itu. Terus cara Bapak untuk menanganinya? Itu tadi mau nggak mau semprot pakai kimia. Cuman nyemprotnya itu yang disemprot kan tanaman induknya tadi, tanaman pokok tadi, apa tadi, cabai sama terong. Dia di bawah kan kena jatuhannya aja. Makanya yang disebut tanaman selai itu kan kayak gitu aja kan. Kita nggak fokus di itu, tapi dia dapat. Terus dosisnya itu kan mengikuti anjuran di Masih sesuai juga kan. Cuma frekuensinya itu sudah nggak sesuai dengan yang dianjurkan kan. Kalau anjuran itu kan 7 sampai 14 hari kan penggunaan itu selalu begitu tapi kenyataan di lapangan sebenarnya ada bahkan tuh yang 3 hari. Kalau kami masih 4 hari. Ini menyesuaikan di kondisi lahan Pak. Karena kita sama ditolongan kalau ulatnya udah masuk. Kendala terbesar dalam pengendaliannya itu apa? Kendala itu meliputi apa aja. Ya, sekarang kan mungkin sudah punya resistensi gitu, atau penyakit itu. Jadi selain faktor cuaca ya, misalnya kan hari ini kita ketahuan terus hujan, jadi kan kayak sia-sia, itu kendala juga. Kemudian ya beragam APT yang muncul ya, jadi kendala. Kemudian harga itu kendala. Sekarang kan harga itu ada kenaikan 50% akhir-akhir dari harga yang biasa. Selain kimia tuh pernah coba cara lain? Pakai biologi, pakai trichoderma, pakai apa sih namanya itu? Biosalbium. Itu munculnya biasanya pada kondisi apa Pak? Kayak ulat. Kalau ulat itu hampir setiap musim dia tanpa mengenal apa ya, panas hujan, hampir tiap hari muncul. Dan memang ulat ini memang akhir-akhir ini kayak beda dengan 5 tahun yang lalu. Ini kayaknya terus menerus tuh ulat itu ada. Meningkat terus gitu. Terus cara Bapak untuk menanganinya? Itu tadi mau nggak mau semprot pakai kimia. Cuman nyemprotnya itu yang disemprot kan tanaman induknya tadi, tanaman pokok tadi, apa tadi, cabai sama terong. Dia di bawah kan kena jatuhannya aja. Makanya yang disebut tanaman selai itu kan kayak gitu aja kan. Kita nggak fokus di itu, tapi dia dapat. Bagian tanaman yang paling sering terserap itu apa? Daunnya. Daun. Ulat ya yang paling besar serangannya itu ulat. Ulat itu dalam waktu 4 hari itu kalau nggak ada pengendalian itu habis sudah daun. Ganas memang sekarang. Saya nggak tahu di lapangan apa seperti ini apa enggak. Ini beda. Kendala terbesar dalam pengendaliannya itu apa? Kendala itu meliputi apa aja. Ya kan sekarang kan mungkin sudah punya resistensi gitu, atau penyakit itu. Jadi selain faktor cuaca ya, misalnya kan hari ini kita ketahuan terus hujan, jadi kan kayak sia-sia, itu kendala juga. Kemudian ya beragam
beragam PT yang muncul itu jadi kemudian harga itu mendadak karena sekarang kan harga itu lumayan besar, ada kenaikan 50% akhir-akhir ini dari harga yang biasa. Untuk harapan Bapak ke depannya terkait kembali penyakit ini gimana? Ya harapannya saling biasa lah. Yang jelas sekarang ini serba memaklum ya. Ya harapannya itu kita sinergi antara lembaga pendidikan itu juga. Kami ucapkan terima kasih ya Pak, menunggu waktu Bapak juga kan. Mungkin sekian pertanyaan dari kami untuk Bapak. Apa boleh tahu nama abang berdua? Namanya berapa? Nada Chandra Umurnya kalau boleh tahu? umur kita 8 27 Sudah berapa lama abang-abang ini bertanam bawang putih ini? tahunan. Terus luas lahannya ada berapa? Paling yang buat nanam itu dua kan berapa hektar kan? Nggak semuanya tanam, masih kandungan kita masih pengembangan. Itu jenis bawangnya bawang apa Bang? Yang biasa ya. Apakah abang ini pernah dengar tentang pengendalian hama dan penyakit secara terpadu? Biasanya dengar dari Tidolong tadi. Dari para petani apa atau dari Terus Nah, terus dapat Yang tukang jual pestisida. Oh. nah terus biasanya abang ini mengamati kondisi tanaman tuh berapa sering dalam seminggu sekali atau berapa? ya seminggu sekali itu kalau pengamatan ini itu sekali. Terus apakah ada patokan kapan aja itu abang mulai pengendalian hama atau penyakit? Kalau pengendalian sama ya kita sebaiknya mencegah daripada mengobati ya. Biasanya ya seminggu sekali kita lakukan penyemprotan buat ulat gitu, yang paling ulat. Kalau untuk pengendalian emang itu nggak punya beberapa cara atau cuma pakai pestisida? Pakai pestisida biasanya dicampur Campur sama apa? kalau itu buat bahannya kita pakai lanet juga bisa masih ulat. Kalau untuk pengendaliannya itu pernah abang pakai kayak agen hayati atau pakai pestisida nabati? Nggak pernah Berarti cuma pakai pestisida aja sama insek. Biasanya tuh itu mulai penyemprotan itu dari awal tanam atau pas sudah ada kayak serangan hama atau penyakit Mulai tanam biasanya 20 hari perlu penyemprotan. Dan lihat kalau ada apa itu ulat yang tersentuh dikasihkan. dikenalikan. Bukan apa itu ulat, ulat. Terus dosisnya itu berapa Bang? Gasnya tuh sekali penyemprotan Pakai sendok aja, sendok itu sendok makan. makan ya. Terus itu airnya 16 itu. sama penyakit yang paling sering mengganggu itu apa? Ular. Oh, ular aja. Ularnya aja. Biasanya penyakitnya apa itu? Penyakitnya kalau bawang biasanya boler kalau kita nyebutin. Boler itu apa ya? Meluntir gitu loh. Oh, Ya, biasanya itu penyakitnya. biasanya hama sama penyakitnya itu muncul pas kapan? Pertengahan biasanya. Kelihatannya pertengahan. Kelihatan pertengahan. Kalau dalam sekali panen nih, sekali masa tanam itu berapa hasilnya panen? Oh, kalau seperempat hektar itu
Ini kurang lebih ya hasil 15 lah. Nah, Kalau hasil panennya apa itu kan biasanya nggak langsung semua gitu ah, muncul. Biasanya sehari ini berapa kintal gitu. Satu kintal 60 kilo gitu biasanya. Jadi kita nggak bisa langsung sama sekali panen gitu. Soalnya bersih ini lama kalau sama itu. kalau harga jualnya dapat berapa? 1 kilo biasanya rata-rata Pak ya 30 gitu. Rata-rata dari kita petani kita juali itu 30. Kalau kesulitan untuk penanganan sama si penyakit itu Ya ulat itu sama bentuk batang gitu kan, bentuk batang boleh gitu. ini kan iklim kita tuh lagi nggak menentu ya bang untuk sekarang. Nah itu mengganggu produksi dari bawang prenya atau enggak? Kalau mengganggu produksi ya mengganggu Pak. Tapi kan kita berusaha semaksimal mungkin kan biar nggak rugi gitu loh. Jadi kita menanganinya lain gitu, tidak ada di tahanan lain. Kalau ini kan Pak Rate anu ah, apa terlalu panas ya, kita jadi nyiram pakai drip itu pakai akon apa drip, jadi nggak kalau masalah air nggak susah. Untuk harapan ke depannya tuh terhadap pengendalian hama dan penyakit itu gimana bang? Harapannya ya itu sih Pak ya semoga anu nih murah itu obat-obatannya murah gitu. Harapan